Pernah kebayang nggak ada sebuah negara adidaya yang rela berperang besar-besaran, tapi bukan buat merebut wilayah? Bukan, mereka berperang demi hak untuk menjual narkoba. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu konflik paling aneh dan mengejutkan dalam sejarah modern, yaitu Perang Opium. Oke, yuk kita bedah ceritanya. Kita mulai dari awal, dari situasi yang bikin perang yang kedengarannya mustahil ini jadi kenyataan. Jadi, coba bayangin skenario ini. Ada sebuah kekaisaran yang sangat kuat, mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang canggih buat menyerang bangsa lain. Biasanya kan, kalau ada perang seperti ini, tujuannya ya buat menaklukkan wilayah atau menguasai sumber daya kan? Tapi, ini beda. Mereka sama sekali nggak tertarik sama tanah baru. Tujuan mereka adalah memaksa negara yang diserang untuk terus membiarkan rakyatnya membeli narkoba yang mereka selundupkan. Ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata di balik Perang Opium. Jadi, kok bisa sih sampai kejadian kayak gitu? Nah, untuk ngerti ini, kita harus mundur sedikit ke awal tahun 1800-an. Ada masalah besar dalam perdagangan antara Inggris dan Tiongkok di bawah dinasti Qing. Gini deh, perdagangannya itu jomplang banget. Inggris tuh tergila-gila sama barang-barang mewah dari Tiongkok. Teh, sutra, perselen, semuanya diborong. Tapi sebaliknya, Tiongkok hampir nggak tertarik sama sekali sama produk-produk buatan Inggris. Akibatnya, Inggris mengalami masalah ekonomi serius. Mereka beli jauh lebih banyak daripada yang mereka jual. Ini artinya, perak yang jadi mata uang dunia waktu itu terus-menerus mengalir keluar dari kas Inggris dan menumpuk di Tiongkok. Wah, ini situasi yang nggak bisa dibiarin terus-terusan. Inggris puter otak. Mereka butuh banget sesuatu yang bisa dijual ke Tiongkok biar peraknya bisa balik lagi. Dan solusi yang mereka temukan, ya ampun ini bener-bener jahat. Mereka mulai menanam opium secara besar-besaran di koloninya di India. Lalu, para pedagang Inggris ini menyelundupkan opium, zat yang sangat adiktif, ke Tiongkok. Mereka melanggar hukum Tiongkok cuma untuk menciptakan pasar baru secara paksa. Dan krisis ini meledak dalam waktu singkat. Coba lihat deh lonjakan ini. Dalam waktu kurang dari 4 dekade, perdagangan ilegal ini tumbuh hampir 10 kali lipat. Ini bukan lagi sekedar penyelundupan kecil-kecilan, tapi udah kayak banjir narkotika. 40.000 peti. Biar ada gambaran, satu peti itu isinya sekitar 60 kg opium. Jadi bisa dibayangkan kan, skala masalahnya ini benar-benar masif dan merusak banget. Angka-angka ini punya dampak yang sangat mengerikan bagi masyarakat. Jutaan orang jadi pecandu, produktivitas ekonomi anjlok, korupsi di mana-mana karena pejabat disuap biar perdagangan ini terus jalan. Bisa dibilang, opium ini benar-benar menggerogoti tatanan sosial masyarakat Tiongkok. Nah, menghadapi krisis nasional kayak gini, pemerintah Qing akhirnya merasa, wah, kita harus bertindak. Dan momen inilah yang jadi pemicu konfrontasi langsung. Kaisar menunjuk seorang pejabat yang sangat berintegritas, namanya Lin Zexu, buat memberantas masalah ini. Dan Lin Zexu ini nggak main-main, dia langsung sita semua opium yang ditemukan dari pedagang asing di Guangzhou. Lebih dari 20.000 peti dan menghancurkannya di depan umum. Ini salah satu aksi penyitaan dan pemusnahan narkoba terbesar dalam sejarah loh. Nah, disinilah letak inti masalahnya. Buat Tiongkok, tindakan Lin Zexu itu adalah penegakan hukum yang sah terhadap penyelundupan ilegal. Tapi buat Inggris, mereka menganggapnya sebagai perusakan properti pribadi yang nggak bisa diterima. Beda banget kan cara pandangnya? Inilah pertanyaan kuncinya. Dengan keuntungan yang begitu besar dipertaruhkan dan harga diri nasional yang mereka anggap diinjak-injak, kira-kira apa ya respons dari kerajaan Inggris? Respons mereka, perang. Dan hasil dari perang itu adalah serangkaian perjanjian yang sangat-sangat berat sebelah, yang kelak dikenal dalam sejarah sebagai perjanjian tidak adil. Sebenarnya ada 2 perang. Di perang pertama, teknologi militer Inggris dengan kapal uap dan artileri modernnya jauh lebih unggul. Pasukan Qing nggak punya kesempatan sama sekali. Lalu di perang kedua, Inggris datang lagi, kali ini bareng Prancis buat menuntut lebih banyak lagi. Mereka bahkan sampai menyerang ibu kota Beijing dan membakar istana musim panas kekaisaran. Brutal banget. Perjanjian pertama, perjanjian Nanking, itu benar-benar melumpuhkan Tiongkok. Mereka dipaksa menyerahkan Hong Kong, membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk perdagangan asing dengan syarat yang merugikan, membayar ganti rugi perang yang jumlahnya fantastis, dan yang paling parah, memberikan hak istimewa buat warga Inggris jadi kebal hukum di Tiongkok. Ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Dan seolah itu belum cukup, perang kedua berakhir dengan pukulan yang paling telak. Tiongkok dipaksa di bawah todongan senjata untuk melegalkan perdagangan opium.
Bayangin, narkoba yang mati-matian mereka berantas, sekarang malah jadi komoditas legal yang diimpor. Ironis sekali. Dampak perang ini jauh lebih besar dari sekedar pertempuran atau isi perjanjian. Peristiwa ini jadi penanda dimulainya sebuah era yang sangat kelam dalam sejarah Tiongkok. Di Tiongkok sendiri, periode ini dikenal sebagai abad penghinaan, sebuah istilah yang merangkum 100 tahun lebih intervensi asing, perang, dan perjanjian yang tidak adil, yang semuanya berawal dari perang opium ini. Warisan dari perang ini sangat dalam. Dinasti Qing yang udah berkuasa ratusan tahun akhirnya melemah parah dan runtuh. Jutaan rakyatnya tetap terperangkap dalam kecanduan, dan yang paling penting, ekonomi Tiongkok jatuh di bawah dominasi asing selama beberapa generasi. Bekasnya terasa sangat lama. Kisah perang opium ini meninggalkan kita dengan satu refleksi yang sangat kuat. Ini adalah contoh nyata bagaimana kepentingan ekonomi dan kekuatan militer kalau tidak diimbangi dengan moralitas bisa dipakai untuk membenarkan tindakan yang gak terbayangkan sekalipun. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa kekuasaan tanpa moral bisa mengubah kejahatan menjadi kebijakan resmi.